Yang 9,16 FM, sahabat Ras, masih bersama saya Miftahull Diana di sini dan seperti di awal tadi yang saya sampaikan bahwa ada yang istimewa di program Pesona pada hari ini. Dan ya sahabat Ras dalam rangka peringatan Milad Masjid Al-Markas Al-Islami ke-28 akan digelar pameran travel umrah dan haji, perumahan dan UMKM. Pameran ini sendiri dimulai pada Kamis 11 Januari 2024 tepatnya pada hari ini dan akan berakhir pada 14 Januari 2024. Kegiatan lainnya sahabat Ras adalah pelatihan muazin, pameran kaligrafi, lomba mewarnai, Masjid Al-Markas, lomba foto Masjid Al-Markas, bazar UMKM, serta diskusi publik bertajuk Masjid sebagai lokomotif peradaban. Nah, sahabat Ras, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu panitia pelaksana Milad ke-28 Masjid Al-Markas Al-Islami dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Hajah Marwah. Langsung saja saya sapa beliau, sahabat Ras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Iya, bisa sedikit dijelaskan terkait dengan Masjid Al-Markas Al-Islami? Masjid. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Markas Al-Islami seperti tadi sudah dijelaskan oleh ketika pembukaan, sudah dijelaskan oleh Pak Prof Basri bahwa itu dia mulai dibuka tanggal 12 Januari 28 tahun yang lalu. Iya. Jadi tepatnya 12 Januari itu adalah Ultahal Markas. Pada milad kali ini tidak seperti dengan milad-milad yang lainnya, di mana biasanya kita hanya menampilkan bentuk zikir dan lain sebagainya, tetapi kali ini rupanya lebih banyak, bahkan kita apa istilahnya, memanggil dari luar serta antara lain tadi peserta UMKM, travel untuk masuk bergabung di Masjid Al-Markas. Saya kira itu dulu sedikit. Ya. Terkait dengan rangkaian HUT Al-Markas Al-Islami, menggelar apa saja kegiatannya, Bu? Dari tanggal 11 hingga tanggal 14 nanti. Oh iya. Untuk milad ini, acara milad ini jadi seperti milad ini diisi dengan berbagai kegiatan. Mulai dari kalau tadi ada pembukaan seremoni yang dibuka oleh Pak Wali Kota. Kemudian ada acara travel, ini ya, travel haji umroh. Ada kegiatan UMKM, kemudian ada lomba mewarnai, lomba foto Al-Markaz, kemudian ada exhibition fotografi, kemudian terakhir ini ada pelatihan muazin. Untuk hari ini, Bu, kegiatannya apa saja? Setelah pembukaan, rangkaiannya apa? Kegiatan apa? Hari ini belum terlalu kelihatan masifnya karena baru setelah selesai pembukaan, kemudian acara apa tadi ini UMKM dan travel haji. Jadi ya artinya stand-stand yang ada di sekitaran markas itu yang terdiri dari 34 travel yang ada di sekitar aula Al-Markas. Kalau bicara soal pelatihan muazin, itu seperti apa, Bu, nantinya acaranya saat dilaksanakan? Ya, begini. Beberapa muazin itu ketika dia melantunkan azan, itu kadang-kadang terjadi kesalahan. Kesalahan antara lain karena salah pengucapan hurufnya. Sehingga pihak Al-Markas merasa perlu untuk mengadakan pelatihan. Kalau mungkin beberapa tahun yang lalu diadakan di Al-Markas itu lomba azan, maka kali ini bukan dalam bentuk lomba, tapi dalam bentuk pelatihan.
karena tadi mengantisipasi banyaknya terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengucapan ketika muazzin melantunkan azan. Ya, saya kira begitu. Untuk muazzinnya ini Ibu bisa diikuti dengan untuk siapa saja atau harus mendaftar terlebih dahulu sebelum acara hari ini? Oh ya, acara untuk pendaftaran pelatihan muazzin ini sudah kami sebarkan brosurnya, flyernya itu kurang lebih 1 minggu yang lalu. Alhamdulillah kami membatasi kuota hanya sampai kepada 40 orang. Sekalipun misalnya pihak panitia yang lain mengatakan tetap input lagi yang lain yang mendaftar, tetapi mungkin kita akan buka season selanjutnya. Tetapi untuk kali ini, saya membatasi kuota hanya 40 saja karena, kita mengantisipasi jangan sampai membludak acara, membludak peserta, dan kita tidak bisa meng-handle mereka Jadi semuanya. untuk sampai Iya. saat ini ditutup dulu pendaftarannya ya, Bu? Kuota pertama 40. Mungkin ada kemungkinan akan dibuka kuota kedua? Ada ya insyaallah. Ada kemungkinan, Ada iya. kemungkinan. Dan untuk muazzin ini Ibu, rencananya diadakan pada hari apa tanggalnya? Oh ya, pelatihan muazzin diadakan tanggal 13 Januari hari Sabtu nanti. Oh, Jadi itu 1 hari full. Jadi mulai dari pagi hari mereka registrasi, kemudian ada pretest, kemudian ada post-test-nya. Jadi bagaimana dulu azannya ketika awal, kemudian nanti setelah mengikuti pelatihan, maka pasti ada perbedaan. Itu ya. Itu yang kita harapkan adanya perbedaan tadi. Jadi full pada tanggal 13 nanti itu kegiatannya hanya muazzin saja ya, Bu? Iya. Iya. Enggak, kalau tanggal 13 itu ada pelatihan, ada lomba mewarnai. Oh, nanti ada lomba mewarnai dan pelatihan muazzin. Iya. Cuma mau lomba mewarnai tempatnya di aula. Kemudian kalau kita lomba pelatihan muazzin itu kemungkinan tempatnya di lantai 3. Karena kita nanti akan bagi 2 kelompok. 40 tadi pendaftar, kita akan bagi 20-20 supaya pelatihannya bisa lebih mantap. Untuk kriteria yang ikut pelatihan muazzin ini Bu, rata dari umur berapa atau Oh iya, khusus? ya mendaftar itu banyak ya, tapi kita batasi kriterianya umur 15 sampai 25 tahun. Usia-usia muazzin, usia remaja. Iya. Pelatihan untuk khusus orang untuk Iya. remaja ya, Bu? Iya, istilah kayak begitulah. Iya. Iya. Dan untuk lomba mewarnainya tadi ini Bu, kan tadi sedikit disinggung. Apakah untuk TK atau SD atau bagaimana? Kalau untuk lomba warna itu antar TK. Antar Alhamdulillah TK. pesertanya sudah membludak juga lebih 100 seperti biasa kalau untuk lomba mewarnai. Banyak ya Bu yang mendaftar dari pelatihan hingga lomba-lomba yang ada. Iya. Selain lomba nih Bu dan juga pelatihan, apalagi nih kegiatan-kegiatan yang akan meramaikan milad Masjid Al-Markaz? Ada acara nanti insyaallah diisi dengan tablik akbar yang dia akan dibawakan oleh Ibu Aisyah Dahlan. Insyaallah itu setelah sholat Jumat besok. Bukan, diadakan setelah sholat asar besok. Sholat asar besok. Iya, insyaallah hari Jumat setelah sholat asar ada ceramah yang diisi oleh Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Ini terbuka untuk umum atau harus mendaftar dulu registrasi? Oh iya, ada yang tanya, katanya biasa di tempat-tempat lain itu mendaftar dulu. Makanya saya katakan kepada teman-teman majelis taklim, pengelola majelis taklim, datang di Al-Markaz karena ini terbuka untuk umum, tidak ada mendaftar. Pokoknya siapa duluan datang, dia dapat tempat duduk. Dia dapat tempat duduk di yang paling depannya, Bu. bagus. Iya betul sekali. Jadi tidak ada pendaftaran, tidak ada registrasi di awal. Jadi untuk sahabat Ras nih yang ingin datang langsung ya Bu. Iya. Setelah sholat asar. Iya, tapi mungkin setelah sholat Jumat kita sudah prepare tempatnya. Kalau selama ini ada tablik akbar, itu kan penceramahnya biasa laki-laki, jadi biasa jamaahnya laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kali ini karena penceramahnya perempuan, kita sekat 2 Masjid Al-Markaz, jadi samping kiri laki-laki, samping kanan perempuan. Jadi insyaallah besok perempuan juga bisa menikmati tempat yang di depan kalau cuma datang. Iya, jadi harus berebut ya Bu. Iya, kalau cepat datang. Iya. Dengar-dengar juga Bu ada terkait dengan kegiatan diskusi publik bertajuk masjid sebagai lokomotif peradaban. Nah, siapa nih Bu tokoh yang akan hadir pada kegiatan itu?
Oh iya, kalau untuk diskusi publik besok ya, Iya. besok itu ada Pak Prof. Hamdan Mhm. Yohanes, kemudian ada Prof. Arifin Hamid, Mhm. kemudian siapa, Pak Fahir ya, Pak Fahir Faita Mhm. itu sebagai moderator kalau tidak salah. Iya, karena saya tidak terlalu hafal tentang kegiatan ini ya, Heeh. tapi ya ada besok insyaallah. Jadi itu besok setelah sholat Jumat. Oh, Jadi, jadi setelah sholat Jumat juga, setelah Bu? sholat Jumat, jamaah dipersilahkan akan turun ke bawah Mhm. di aula untuk mengikuti dialog Mhm diskusi mhm. ini. Kemudian setelah sholat asar naik lagi lantai 2 untuk mengikuti tausiah dari Tausiah. Ibu. Iya, saya kira begitu. Mhm. Jadi ya sahabat Trust nanti setelah Jumat itu ada diskusi, Iya, kemudian dilanjutkan dengan tablik akbar. iya. Nah, untuk diskusinya nanti ini Bu, juga terbuka untuk umum atau terbatas nih? Ya, bagaimana ya, karena kita mengharapkan peserta banyak, Mhm. tapi yang lebih utama itu diundang adalah dari dewan masjid, karena Mhm. ini diskusi tentang kemasjidan, Mhm. maka yang diundang itu adalah anggota dewan masjid. Mhm. Saya kira demikian, tetapi kalau ada masyarakat umum, dari kalangan, apa, aktivitas kampus, maka tidak ada salahnya untuk datang untuk mengikuti diskusi ini. Dalam mempersiapkan milad ke-28 Masjid Al-Markaz Al-Islami, berapa lama nih, Bu, dalam mempersiapkan kegiatan ini? Kurang lebih kayaknya 1 minggu. Kurang lebih 1 Iya, minggu. 1 minggu begitu, kita diundang untuk hadir rapat, Mhm. ya kayaknya segitu deh. Jadi kita kerja cepat. Bagaimana, Mmm. Bu, dalam pembukaan tadi? Apakah sudah ramai yang datang atau bagaimana? Ya, kalau tadi alhamdulillah lumayan ramai, Mhm. sekalipun, Pak Ketua Panitia mengatakan kita tidak mengundang, Mhm. terbatas karena, eee, Pak Wali juga Mhm. tidak lama, jadi kita hanya seputar gunting pita, kemudian mengelilingi stan, melihat, kaligrafi yang Mhm. ada di Al-Markas itu. Jadi, Mmm. eee, lumayan jugalah, Mhm. lumayan juga saya kira, tapi kalau untuk rame tentu rame lagi besok, karena besok hari Jumat. Iya, betul. Iya, hari ini hari Kamis, hari kerja, sekalipun kita tidak mengharapkan sedemikian banyak tamu tadi, tapi lumayan banyak Mhm. tamunya. Jadi ternyata ada juga pameran kaligrafi ya, Bu? Ada Eee, pameran kaligrafi di di aula. aula, iya. Pamerannya itu berapa banyak kaligrafinya situ, Bu? Wah, banyak. Tadi saya dengar ada yang dibeli ya sama Pak Likota. Wah, jadi Gitu. sekalian Iya. pameran, sekalian dijual juga Iya, gitu. alhamdulillah. Nah, saya dengar-dengar tadi, Pak Wali Kota menawar, dia punya itu, lukisan. Mmm, dan ya, Bu, untuk kegiatan ini puncaknya pada hari apa? Wih, mungkin seharusnya puncaknya, eee, besok, Besok? karena besok tanggal 12. Mmm. Jadi besok tanggal 12 itu pas bersamaan dengan hari ulang tahun Al-Markas. Mhm. Selama ini kalau ulang tahun Al-Markas nggak pernah bertepatan dengan hari Jumat. Di tahun ini bertepatan Tahun dengan hari ini Jumat. bertepatan dengan hari Jumat pas pada pembukaan yang pertamanya. Ulang tahun yang Mmm. pertama itu 12 Januari, hari Jumat. Mhm. Kali ini setelah waktu bergulir 28 tahun kemudian, Mhm. eee, 12 Januari bertepatan juga dengan hari Jumat. Jadi mungkin Mhm. sehingga pihak panitia membuat kegiatan yang, menurut saya luar biasa, apalagi kita dikasih waktu hanya sedikit saja waktunya, kurang lebih 1 minggu, kita lumayan. Mmm, jadi puncaknya nanti tuh besok di tanggal 12 Tanggal 12. dan untuk penutupannya nanti nih, bayangannya seperti apa, Bu, di tanggal 14 nanti? Tanggal 14 nanti ada suatu kegiatan, jadi Mhm. tadi saya sebutkan di samping kegiatan yang lain itu ada pembagian sembako yang, Mmm. bekerjasama dengan Basnas. Jadi ada Mhm. 1.000 paket sembako sembako yang disiapkan oleh Basnas. Di samping Mhm. dari UPZ tadi sudah dibagi, UPZ Al-Markas sendiri menyerahkan sembako untuk 100 orang. Mmm. Jadi tadi juga sudah berlangsung alhamdulillah. Untuk tanggal 14 nanti sebagai rangkaian dari kegiatan milad juga, itu ada wisuda TPA dan Mhm. penamatan tahfiz Al-Qur'an. Oh, jadi Itu langsung hari Minggu nanti tanggal 14, kayak gitu. dirangkaikan dengan cara itu ya, Iya, Bu? jadi
Untuk panjang lah. untuk Hmm. yang sembako itu Bu nanti di pas penutupan, apakah ada kupon dibagikan terlebih dulu untuk ngantri atau langsung bisa ngantri semuanya? Kalau yang dari kami UPZ itu sudah dibagikan kuponnya dan tadi sudah selesai, jadi hanya seputar Almarkas. Kemudian untuk yang dari Basnas itu tadi hanya dibagi 50, tapi nama sudah ada di mereka. Jadi mereka tinggal membagikan 1.000. Mereka sudah mengantongi semua nama-nama yang bakal dikasih. Tapi tadi sudah dibagikan 50. Jadi cukup padat ya Bu Iya, acaranya dari alhamdulillah. tanggal hari ini hari Kamis tanggal 11 sampai tanggal 14 nanti hari Minggu ya Bu? Iya. Iya, dan banyak nih sahabat Ras rangkaian acara yang akan berlangsung tentunya dari mulai pameran kaligrafi, Iya. diskusi publik, terus apa? Umroh ya, Iya, travel tadi ada ya. travel, ada UMKM Ada juga, UMKM, iya. ada tablik akbar ya, puncaknya Mhm. besok lagi ada Ustaz Aisyah Aisyah Dahlan. Dahlan. Dan sebelum ceramah itu besok setelah sholat asar diisi dulu dengan zikir sebentar oleh Ustaz Mursidin. Nanti setelah selesai zikir baru kemudian diisi dengan ceramah. Iya. Nih Bu, sebelum menutup perjumpaan kita di hari ini, mungkin ada sedikit pesan-pesan yang ingin disampaikan pada pendengar kita hari ini. Apa ya? Sahabat Ras, masjid itu adalah sarana untuk beribadah, tetapi Al-Markas sudah membuktikan kepada masyarakat bahwa masjid bukan hanya menjadi sarana untuk beribadah, tetapi untuk segala pelayanan kemasyarakatan, maka Al-Markas bisa menyediakan. Karena di Al-Markas ada juga donor darah, berarti pelayanan kemasyarakatan ada banyak ya. Jadi kami dalam Markas sudah membuktikan bahwa masjid sebagai sarana untuk beribadah, tetapi bukan hanya untuk beribadah, tetapi segala layanan untuk kemasyarakatan, pelayanan keagamaan, pelayanan sosial itu ada di Masjid Al-Markas. Baik, Ustazah Ibu Hajah Marwah, terima kasih atas waktunya dan untuk sahabat Ras yang ingin mencari-cari rumah atau ingin menikmati UMKM di Makassar, tentunya bisa langsung datang di Milad Masjid Al-Markas dan juga ingin melihat pameran kaligrafi atau bahkan ingin mengikuti pelatihan muadzin bisa langsung nih datang di Masjid Al-Markas Al-Islami. Dicatat juga sahabat Ras bahwa akan ada tokoh-tokoh yang hadir pada diskusi nanti dan juga serta ada kajian akbar oleh Dr. Aisyah Dahlan pada puncak acara Milad Masjid Al-Markas tepatnya di tanggal 12 Januari 2024 besok. Dan baiklah sahabat Ras, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.